Tokopedia, sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip manajemen POAC, Planning, Organizing, Extracting, and Controlling dalam setiap aspek operasionalnya. Perencanaan atau planning. Tokopedia merencanakan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan transaksi melalui inovasi platform dan pengembangan layanan Tokopedia. Baik, terkait dengan program-program kita setahun ke depannya, bila ada inovasi-inovasi kalian yang mungkin akan membuat perusahaan kita semakin maju ke depannya, silakan utarakan semua pendapat kalian, inovasi kalian. Silakan. Jadi di sini kita memiliki beberapa program yang akan kita tetapkan dalam setahun ke depan. Program-program itu sendiri ada kampanye promosi seperti waktu Indonesia Belanja yang biasanya diadakan setiap bulannya. Yang kedua ada inovasi fitur seperti pembayaran yang bisa digunakan menggunakan dompet digital seperti OVO, cashback dan subsidi ongkir. Lalu kita juga mengadakan kerjasama dengan UMKM untuk memperluas jangkauan produk lokal. Lalu dengan semua program yang kamu angkat tadi, yang kamu ajukan, apa dampak yang perusahaan peroleh, apa keuntungan yang perusahaan peroleh terkait program yang kamu ajukan tadi? Nantinya, perusahaan kita akan mendapatkan peningkatan target transaksi sebesar 30% dalam setahun. Lalu, seperti dalam program kampanye promosi yang dilakukan setiap bulannya, yang kita memiliki banyak sekali promosi dalam acara tersebut akan meningkatkan penjualan produk kita dan akan menarik lebih banyak konsumen daripada beberapa perusahaan yang lain. Pengorganisasian atau organizing. Tokopedia membagi struktur organisasi menjadi berbagai divisi seperti teknologi pemasaran, layanan pelanggan, logistik, dan operasional. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencapaian tujuan kinerja dari Tokopedia. Baik, sudah cukup dari usulan saudari Bella. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Selanjutnya kita akan fokus kepada tugas per divisinya, seperti apa tentang tugas kita terhadap program kita ini. Selanjutnya program per divisi, gambaran kalian seperti apa terkait dengan event yang akan kita adakan ini. Gambaran per divisinya bagaimana, seperti apa gitu ya tugas-tugasnya kalian. Dimulai dari divisi inovasi dan komersialisasi. Silakan. Baik, kami dari divisi inovasi dan komersialisasi nantinya akan mengadakan event seperti waktu Indonesia Belanja yang akan diadakan setiap tanggal 25 hingga akhir bulan, di mana program ini adalah program promosi dari perusahaan kita yang bisa membantu untuk meningkatkan penjualan produk-produk yang kita jual. Nah, adapun keseruannya ini, kita akan mengadakan diskon sampai dengan 90% dan juga belanja mulai 100.000 bisa bebas ongkir. Cukup? Cukup. Lanjut. Dari divisi inovasi dan komersialisasi cukup, lanjut ke divisi pemasaran. Silakan, dapatkan rekan-rekan. Nah, di sini untuk menyiarkan program baru yang telah direncanakan tadi, dari divisi pemasaran akan memperbanyak penyebaran iklan-iklan, berkolaborasi dengan para artis, menambah jejaring dengan beberapa aplikasi, dan di sini kita juga akan bekerja sama dengan para influencer yang sedang menarik banyak perhatian publik dan tersorot dari berbagai kalangan seperti Yana Family dan Detsuki. Ya, saya setuju dengan yang tadi. Sekarang gambaran dari divisi konten dan IT. Silakan. Dari divisi kami akan menjelaskan, kita akan mendesain selama 1 bulan sekali seperti kujang-kujang tanggal kembar. Kita juga merancang alur pengguna interaksi hingga tampilan situs dan aplikasi Tokopedia. Dan kami juga bisa menarik lebih banyak pembeli dengan konten kreator yang menarik untuk meningkatkan branding di toko kami. Sudah cukup dari divisi konten dan IT, sekarang dari divisi customer service. Silakan paparkan gambaran Anda bagaimana.
Oke, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Dari riset sebelumnya itu banyak masalah tentang pengirimannya. Kan semakin kita mengadakan diskon akan semakin ramai yang mampir ke produk kita. Lah itu maka semakin lama pengirimannya juga tetap ekspedisi. Di sini saya akan mencoba untuk sering menghubungi ekspedisi supaya pengirimannya lebih tepat waktu, supaya customer kita lebih puas dan supaya lebih sering belanja ke kita. Oke, terima kasih. Baik, cukup dari divisi customer service. Sekarang dari divisi terakhir, divisi keuangan. Silakan paparkan gambaran Anda. Baik, dari divisi keuangan, kami akan menyusun struktur biaya, yaitu dari laporan pengeluaran yang diperlukan dari masing-masing divisi. Kami akan membuat daftar biaya yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu, kami akan mencatat keuangan secara tertib dan berkala, baik pemasukan maupun pengeluaran dari perusahaan kita. Selain itu, kami juga akan mengatur arus kas, dan juga kami akan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kita. Terima kasih. Cukup? Pelaksanaan atau act-to-acting di Tokopedia. Pelaksanaan di Tokopedia berfokus pada pemberdayaan karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kepemimpinan di Tokopedia bersifat partisipatif dan inspiratif, di mana pemimpin memberikan bimbingan dan dukungan kepada tim, serta mendorong komunikasi terbuka. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan juga menjadi prioritas di Tokopedia untuk memastikan bahwa seluruh staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal. Pengendalian atau controlling. Pengendalian di Tokopedia dilakukan melalui sistem evaluasi kinerja yang ketat dan berkelanjutan. Tokopedia menggunakan teknologi berbasis data untuk memonitor dan menganalisis kinerja operasional dan finansial. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi secara real time berdasarkan data yang telah diperoleh. Misalnya melalui analisis data, Tokopedia dapat mengidentifikasi tren konsumen dan melakukan penyesuaian pada penawaran produk atau kampanye pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada malam kali ini kita akan melakukan controlling rutin kita atas kinerja kita selama beberapa bulan. Oke. Kita mulai dari divisi inovasi dan komersialisasi. Kepada saudari Bella, silahkan. Baik, kami dari Divisi Inovasi dan Komersialisasi telah melakukan analisis terhadap target penjualan yang terus meningkat setiap bulannya. Dari event yang sudah terselenggara, yakni Indonesia Belanja, banyak sekali konsumen yang juga turut memeriahkan pada acara event tersebut dikarenakan banyaknya diskon yang membuat para konsumen ini lebih suka berbelanja di perusahaan kita. Kami juga meninjau kontribusi mitra penjual dalam total penjualan termasuk jumlah penjual yang aktif selama event waktu Indonesia Belanja yang telah berlangsung. Baik, tadi merupakan laporan evaluasi dari Divisi Inovasi dan Komersialisasi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari Divisi Inovasi dan Komersialisasi. Sekarang dari Divisi Pemasaran kepada saudari Intan, silahkan. Dari divisi pemasaran sendiri terpantau perkembangan yang sangat baik berkat kerjasama kita dengan brand ambassador kita yaitu Family Red City yang sekarang sedang tersorot di berbagai kalangan masyarakat. Iklan-iklan perusahaan turut menjadi pusat perhatian. Penggunaan aplikasi perusahaan meningkat pesat dan target dari program baru dapat tercapai secara maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan dari divisi pemasaran. Dari Divisi Pemasaran dirasa cukup? Ya, baik. Sekarang Divisi Konten dan IT kepada saudari Najwa Ihda, silakan. Oke, saya dari Divisi Desain akan izin menjelaskan kontroling dari event kemarin. Dengan agenda disertai lembar kemarin,
perusahaan kita mendapatkan beberapa keuntungan seperti ramainya orang-orang di lebaran dan seorang penjual akan bersaing untuk memberikan diskon kepada pembeli supaya barang itu cepat habisnya dan jual dunia. Karena di tanggal itu banyaknya produk yang beragam dan murah-murah pada tanggal kembar itu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Cukup dari divisi konten dan IT, nggak ada tambahan lagi. Sekarang divisi customer service kepada Bapak Ardi, silakan. Oke, di sini saya akan membagikan kontrol-kontrol kemarin ya yang saya sampaikan tentang problem dari customer kita tentang pengiriman yang lama. Dan setelah saya lakukan riset itu kan apa masalah pengiriman. Lah saya itu sudah menghubungi di ekspedisinya tentang apa pengirimannya kok lama, kalau bisa dipercepat. Terus saya hubungi dan alhamdulillah setelah sekian lama saya sudah tidak mendapat kendala atau tidak mendapat protes dari customer sehingga rencana ini berjalan dengan lancar. Oke, sekian dari saya yang bisa saya bagikan ya dari hasil divisi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang divisi keuangan kepada Saudari Suraya, silahkan. Baik, evaluasi dari divisi keuangan yaitu pendapatan yang dihasilkan selama acara Waktu Indonesia Belanja mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu adanya kenaikan penjualan dibandingkan dengan periode awal. Selain itu juga ada peningkatan laba bersih setelah dikurangi biaya-biaya operasional, promosi, dan diskon yang diberikan selama event Waktu Indonesia Belanja. Dan juga aliran kas tetap sehat meskipun ada banyak transaksi dan diskon besar-besaran yang mempengaruhi arus kas jangka pendek. Sekian laporan evaluasi dari divisi keuangan. Terima kasih. Oke, dari sesi keuangan dirasa cukup yang merupakan divisi terakhir kita. Semoga dengan adanya controlling ini dapat membawa perusahaan kita lebih baik ke depannya. Dan dengan event ini pun bisa menambah nilai perusahaan kita ke depannya. Saya selaku CEO Tokopedia mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat kepada kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya. Penerapan planning, organizing, actuating, and controlling dalam perusahaan dapat membantu memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja. Penerapan PUHC juga dapat mengidentifikasi penyimpangan sejak dini sehingga dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian, serta membantu perusahaan untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak penting atau kurang membantu dalam mencapai tujuan bisnis.